Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya. Hari ini kita masih membahas tentang mengkonstruksi bentuk dari finish state automata menjadi satu bentuk aturan produksi. Ya, sambil saya remind lagi sedikit, maksudnya adalah di sini kita punya bentuk state automata misalnya seperti ini. Lalu dari bentuk state automata ini kita bentuk menjadi aturan produksi menjadi yang bentuknya state menjadi sesuatu variabel menghasilkan suatu bentuk variabel lain. Ya, kita menyebutnya ini alfa menghasilkan beta. Oke, ini sudah kita bahas minggu lalu. Contoh sebelumnya, sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya, ya, dengan beragam contoh. Nah, misal ada punya bentuk state seperti ini. Ya, di sini aturan produksi ya, sebentar. Ini aturan produksi. Oh ya, ini FSA kata produksi. Ini kita dari aturan produksi kita bentuk menjadi finish state ya. Jadi kalau minggu sebelumnya kita bentuk dari finish state menjadi aturan produksi, sekarang dari bentuk aturan produksi menjadi finish state automata. Oke. Nah, kita punya misalnya punya aturan produksi seperti ini. S menghasilkan AB ya. Kita ketahui kemarin S adalah sebagai state awal, kemudian menghasilkan variabel A dan B. Nah, huruf A ini berarti dia variabel dan B ini adalah terminal. Oke, ini saya ganti dengan pointer lasernya supaya lebih kelihatan. Oke, ini jadi terminal atau B menghasilkan A. Nah, B ini dan B ini tidak sama ya. Di sini adalah terminal, ini adalah variabel. Variabel artinya apa? Dia akan punya turunannya lagi. Ya, sedangkan kalau terminal tidak punya turunan. Ya, nah di sini artinya S menghasilkan A B atau B A ya. Jadi variabel B dan A terminal. Nah, A di sini A kecil huruf kecil di sini dan A kapital di sini tidak sama. Kalau ini adalah variabel, ini terminal. Atau menghasilkan empty. Nah, ini artinya adalah S bisa langsung menghasilkan empty. Nah, ini berarti kalau bentuknya seperti ini berarti adalah state awal juga menjadi state akhir. Ya, dengan S menghasilkan empty. Nah, kemudian tadi dikatakan kan A ini ada variabel, B ini ada variabel. Berarti A ini punya turunan. Nah, turunan dari A apa? Di sini misalnya adalah outer produksi ini dibuat adalah A, B, A, S. Nah, ini berarti ini terminal, S ini adalah variabel. Nah, berarti variabel punya turunan. Turunan S itu apa? Turunan S ya kembali ke yang atas ini. Ya, nah, jadi dalam transformasi penyusunan ini tidak harus berurut ke bawah seperti kita buat program, tapi bisa bolak-balik. Yang pasti ini adalah satu bentuk turunan. Ya, turunannya dari variabel S adalah yang atas ini. Kemudian yang B. Nah, B ini apa turunannya? B di sini turunannya adalah di sini dalam kasusnya adalah di sini adalah B A B ya terminal semua. Kemudian di sini S variabel. Ya, sama. S ini juga turunannya yang atas. Nah, bagaimana kita mengkonstruksi dari aturan produksi ini menjadi bentuk finite state automata seperti ini. Nah, kita mulai dari yang awal ya, kita mulai dari yang atas di sini. S ya, S. Nah, S di sini kita lihat, kita mulai dari sini. Ya, sebenarnya Anda bisa mulai dari A variabel B atau B variabel A terminal ya atau empty. Nah, kita mulai aja dari di sini ya, yang empty aja dulu. Berarti apa? Berarti S adalah sebagai input dan dia juga sebagai state akhir. Kalau empty artinya tanpa input dia sudah menuju suatu bentuk state akhir. Maka di sini kita buat lingkarannya lingkaran ganda. Ya, lingkaran ganda. Ya, lingkaran ganda atau G0. Nah, berarti dia sebagai S empty. Tanpa input dia sudah mencapai state akhir. Nah, kemudian berikutnya adalah A B ya, A B. Nah, di sini sebenarnya kita bisa buat asumsi gitu ya, bisa asumsi hanya ini supaya nanti seragam ya, supaya pemahamannya sama semua. Nah, ini A ini kan berarti variable. Berarti A ini adalah apa? Ini adalah satu state. Ya, satu state dan ini adalah suatu transaksinya. Nah, di sini ya supaya kita
bisa sama gitu ya di sini. Nah, di sini adalah atau AB ini kita ambil yang bawah ini, ya bawah ini. Ya, karena kenapa bawah ini? Karena ini B-nya terminal, kita lihat ya, B-nya terminal. Ya, B-nya terminal, ini sebagai B, ini sebagai A-nya. Ya, sebagai A-nya. Nah, di sini berarti ini kalau saya tuliskan berarti ini adalah sebagai A-nya. Nah, ini A. Ini A ya. Oke. Nah, di sini berarti A terminal A variabel, maaf, A variabel, B terminal. Oke. Kemudian berikutnya adalah BA. Nah, BA di sini adalah di sini terminalnya A. Nah, makanya dia yang di sini, maka ini B. Ya, ini B. Oke. Nah, ini B. Nah, ini B sebagai variabel ya. Jadi ini sebagai state, ini A terminalnya A. Oke, kemudian berikutnya dari A kan ada state berikutnya yaitu ABA. Nah, berarti dari A di sini dan S berakhir, berarti sini A, B, A dan menuju S. Ya, berarti ini ada dua state ya, karena sini ada A, B, terus A dan S di sini. S itu ini S ya. Ini S ya. Oke. Nah, sehingga menjadi bahwa A ini adalah turunannya adalah A, B, A. Nah, kemudian berikutnya yang B. Ya, B ini adalah B, A, B, S. Nah, berarti B, A, B, S. Nah, gitu seperti itu. Ya, nah, jadi ini konstruksi bentuk state otomata dari aturan produksi ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, bisa nggak bentuknya berbeda? Bisa, ya. Tidak harus bentuknya seperti ini, ya. Bisa saja tidak harus seperti ini, tapi ini sebagai contoh bisa bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini S berkorelasi dengan Q0. Nah, ini ada penjelasannya. A dengan Q4 dan B dengan Q1. Ya, jadi penamaan ini sebenarnya juga boleh nggak diubah jadi Q, misalnya ini Q1 nya di sini Q2 nya boleh, bebas ya. Jadi tidak ada bahwa harus Q1 harus sebelah sini gitu ya, bebas ya. Pasti bahwa yang penting state otomata ini adalah memenuhi sesuai dengan kaidah aturan produksi yang ini ya. Nah, B dan Q1, kemudian S mengajarkan menandakan Q0 termasuk state akhir. Oke, nah sekarang kita lihat berikutnya, contoh berikutnya adalah seperti ini. Kita punya bentuk seperti ini. A, B, A variabel, ya ini terminal, atau B A, B terminal A terminal terus B variabel atau empty. Ya, kemudian berarti yang diturunan apa? A dan B, ya. A dan B, B dan B ini sama, ya. Berarti A di sini turunannya adalah diturunkan di sini adalah B, S atau B. Kemudian B menghasilkan A, S. Nah, sekarang coba gimana kita konstruksinya, ya produksinya. Nah, di sini untuk S sudah pasti ini S. Nah, sekarang untuk ininya, untuk berikutnya A, B, A. Nah, kita lihat di sini ya, yang A, B, A. Ini adalah ini A, B, A. Nah, ini berarti ini A-nya. Kemudian B saja. Nah, ini nggak ada terminalnya nih. Berarti apa? Berarti dia adalah empty. Nah, berarti dia state aja. Berarti ini B ini. Ini B. Nah, ini B ya. Ini B, ini empty. Ya. Artinya di sini tidak ada terminal. Berarti dia bisa berpindah ke B tanpa perlu ada input. Kemudian BA, B terminal. Nah, berarti ini BA ya. Kita ambil ini kan tadi udah ya AB. Berarti di sini ada B A, nah ini B lagi kan, nah itu berarti B A B variabel ya. Nah, kemudian atau empty, oh ini berarti sudah state akhir. Oke, berarti kita selesai yang di sini ya. Nah sekarang berikutnya yang bawahnya nih, A menghasilkan B S ya. A-nya di mana? A-nya ini ya, menghasilkan B S. Nah, S ini berarti dari sini menuju ke S. Jadi kita buat transaksinya ini B.
Kemudian atau B. Nah, atau B, nah, berarti dia di sini menuju tidak ada variabel ya. Berarti ini apa? Berarti di state akhir. Berarti di A juga ada state akhir yang hanya B. Berarti artinya tidak ada state, tapi state itu tidak ada kelanjutannya. Maka kita buat di sini. Berarti dia juga lingkaran ganda. Maka di sini B, ya B terus kemudian state akhir. Kemudian untuk B, nah di sini kan B ya. B menghasilkan AS, berarti ini kita buat A menuju S. Berarti kita buat seperti ini. Nah ini untuk B AS. Ya. Nah ini contoh tentang penggunaan empty. Ya. Kemudian ada cuman variabel saja. Ya, jadi variabel saja nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke, kemudian kita lihat contoh berikut ya. Kita punya aturan produksi seperti ini. Ya. S A S atau B B atau B saja. Kita kemudian B ya, di sini ada berarti di sini ada variabel, berarti ada turunannya. B menghasilkan C kecil, berarti ini C variabel, C ini ada turunannya itu A S. Nah, kemudian di sini kita pertama kita petakan di sini A S. Nah, berarti apa? S lagi ya. Berarti dia kembali ke diri sendiri. Jadi kita buat ini langsung ke sini. Nah, ini S. Ya ini S. Ya. Kemudian B B. Nah, B ya. B B. Nah, kita lihat di sini B B ya. Nah, di sini ada B, berarti ada variabel, berarti dia bisa ada turunannya lagi. Berarti ini yang B itu yang ini. Ya, ini masuk B yang di sini. Oke, kemudian di sini B saja. Nah, ini berarti adalah dia langsung state akhir. Nah, berarti kita buat B langsung state akhir. Nah, dia tidak ada kelanjutannya lagi. Kemudian B menghasilkan C, ya, ya, dia menghasilkan C, terus ini C. Nah, ini C-nya. Karena di sini masih ada turunannya ya. Nah, ini ada kembali. Kemudian C menghasilkan A, S. Nah, berarti ini kita buat nih dari sini. Harusnya ke sini, ke S. Ya, nah ini. Ya. Oke, ini jadi contoh bagaimana di sini hanya menghasilkan terminal. Oke, nah ini udah bahas tentang pola penurunan. Ya itu kurang lebih ya contoh-contoh bagaimana mengkonversi dari aturan murni menjadi FSA. Ya, yang minggu lalu kita konstruksi dari FSA menjadi aturan produksi. Oke, kita lanjutkan lagi ke video berikut ya.